Kesatuan Bangsa Indonesia masa Orde Lama adalah periode pemerintahan negara Indonesia pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Masa ini juga disebut dengan demokrasi terpemimpin. Keluarga dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan membuka kembali sistem pemerintahan presidensial. Kemudian membentuk kabinet dengan keputusan Presiden RI nomor 153 tahun 1959 tentang tertanggal 10 Juli 1959 yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-Menteri ex officio itu pejabat negara yang karena penjabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah staf angkatan darat, laut, udara, kepolisian negara, jaksa agung, ketua Dewan Perancang Nasional, dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan sebelumnya Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpemimpin atau terpusat. Berlakunya demokrasi terpemimpin ini berawal mulai dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa demokrasi termimpin di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. A. Gagalnya Dewan Konstituante dalam penyusunan UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. B. Gagalnya pelaksanaan demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia. C. Munculnya gerakan separatis di beberapa daerah terutama PRRI atau Permesta. D. Konflik antara partai politik mengganggu stabilitas nasional. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berikut ini berdasarkan penyimpangan demokrasi terpemimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Membentuk MPR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Penetapan Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 4. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari sebagai organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang ada dipimpin oleh Presiden. 6. Membentuk DPR dan MA dengan penetapan Presiden dan anggota-anggotanya diangkat serta diberhentikan Presiden. 7. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ini yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia yaitu PKI karena mendapatkan strategis yang sangat kuat. PKI melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuannya untuk dapat kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, kemudian dapat mengganti Pancasila dengan suatu paham komunis. Puncak komplikasi antara PKI dengan TNI Angkatan Darat
pada bulan September 1965 yang kita kenal sebagai peristiwa G30S PKI yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat yang dikubur di sumur tua di daerah Lubang Buaya di Jakarta. Pemberontakan ini dengan cepat diatasi oleh TNI Angkatan Darat. Pasca pemberontakan tersebut, banyak yang mendemonstrasi untuk menuntut. Tuntutan itu berisi yakni pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur PKI. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret, yaitu Super Semar, yang ditunjukkan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk pemulihan keamanan dan ketertiban. Super Semar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi kesimpulan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama adalah periode pemerintahan negara Indonesia pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa ini juga disebut dengan demokrasi terpimpin. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada periode ini terdapat banyak penyimpangan dan terdapat peristiwa penting yang bisa disebut juga dengan G3OS PKI 1965. Periode ini diakhiri dengan kemunduran Presiden Soekarno dan digantikannya oleh Presiden Soeharto. Meski demikian, Indonesia mampu bangkit dan memulai periode baru.